Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1, Bisnis Perjalanan Wisata kelas D, terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Muhammad Dwi Ranto, Dan saya Gracia Kumala TV. dan terakhir saya, Muhammad Marwan. Kami di sini akan menjelaskan dan mewawancarai beberapa narasumber mengenai dampak apa saja yang dihasilkan dari Candi Sewu ini, yang terletak di Jawa Tengah ini. Mari kita saksikan. Kali ini kita sudah berada di Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Dwi. Saya Gracia Kumala. Dan saya Akmal. Dan kami di sini akan mewawancarai salah satu yang pengelola di BPNB DIY ini yang bernama Pak Bagus. Mari kita ikuti wawancara kita mengenai 4A dan hal-hal lain di Komplek Candi Sewu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, kami dari SUGM, khususnya kelompok 1. Di sini kami ingin bertanya-tanya mengenai 4A, mungkin hal-hal yang lain yang berhubungan dengan Candi Sewu. Mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu dan beberapa waktu ini Bapak sama tugasnya Bapak Teguh di sini apa? Oh ya, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Bagus Sujianto. Saya pamong budaya ahli Buddha, bidang cagar budaya. Tugas saya sehari-hari adalah di Pokja Kemitraan dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas ini baru saya emban 1 minggu ini. Sebelumnya saya bekerja dokumentasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Bagaimana sejarah dari Candi Sewu itu? Ya, sejarah Candi Sewu itu berkaitan dengan sebuah bangunan suci yang didirikan oleh Rakyat Tingkatan, dipersembahkan kepada istrinya Pramodawardhani. Salah satu penandanya adalah prasasti Silagraha pada tahun 778 atau kalau di Saka itu 700 Saka. Di situ diterangkan sebuah bangunan suci yang dipersembahkan untuk Tara, yaitu perwujudan dari Pramodawardhani, istri dari Rakyat Tingkatan. Namun demikian, karena karena Pramodawardhani itu adalah istri yang berbeda agama, maka Rakyat Tingkatan yang beragama Hindu membangunkan atau memberikan persembahan candi Buddha Tara itu sifatnya Buddha, Tara itu sifatnya Buddha sebagai Pramodawardhani. Prasasti itu berarti masih ada di dalam Masih. Candi Sewu? Prasasti sekarang posisinya di studio pemugaran Panjustika. Oh iya, Ya, yang di dalam studio. dalam studio depan. Jadi kalau kita masuk nanti kita akan ketemu batu petak dan bahannya itu prasasti. Ditemukannya di halaman Candi Sewu. Itu latar belakangnya Candi Sewu secara. Mungkin saat ini Candi Sewu itu dikelola oleh siapa saja? Jadi di Candi Sewu itu ada 2 pengelolaan. Pengelolaan untuk pemeliharaan candi dan perawatan itu dikelola oleh Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan. Sementara pengelolaan wisata dan pertamanan itu dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur dan Ratu Boko. Jadi ada dua pengelolaan. Tugasnya beda gitu. Tugasnya beda karena yang BPK itu Balai Pelestarian Kebudayaan itu mengelola
melakukan perawatan, pemeliharaan dan pelindungan. Sementara kemudian PT Taman Wisata itu melakukan pengelolaan pada sisi wisata pengamanan. Yang Bapak tuh di yang Saya BPK. BPK-nya itu. Jadi Candi Sewu itu berada di dalam satu pagar taman. Di satu pagar taman itu yang paling selatan adalah kompleks Candi Siwa, kemudian utaranya itu Candi Lunggung, kemudian Candi Bubrah dan Candi Sewu. Itu satu kompleks. Nah, masing-masing masing-masing kompleks itu kan itu satu kompleks pagar. Nah, nanti masih terpecah-pecah lagi menjadi beberapa pagar. Ada pagar kompleks Siwa, ada pagar kompleks Lunggung, ada pagar Candi Bubrah sendirian, dan ada pagar kompleks Sewu. Kemudian selain percandian di sana kemudian disediakan juga beberapa fasilitas, ada museum, ada tempat penjualan oleh-oleh, ada tempat penjualan souvenir, kemudian ada arena bermain anak-anak, ada kebun binatang mini kalau nggak salah. Kemudian ada studio audiovisual dan studio pemugaran. Ya, kalau kesenian sendiri sebagai atraksi wisata yang diampu oleh masyarakat itu berada di luar, tetapi ada masa dan itu terjadwal, itu PT Taman Wisata memberikan waktu dan ruang kepada mereka untuk pentas di dalam komplek kawasan wisata Prambanan. Berarti tergantung event ya kalau yang Tidak tergantung event. Jadi setahu saya mingguan, biasanya mingguan. Setiap hari Minggu itu ada airbag, ada kuda lumping, kemudian jadilan, apa saja ya jadilan ya. Terus ada apa lagi, lengker atau apa? Yang berhubungan sama agama Buddha juga kali Pak? Buat ibadah. Kalau yang berhubungan dengan agama itu sesuai dengan SKB, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, itu kalau tidak salah per bulan Oktober 2022 itu Candi Sewu sudah dibuka walaupun harus dengan izin. Itu untuk memfasilitasi mereka yang beragama Buddha melakukan ritual peribadatan di Candi Sewu. Demikian pula dengan Candi Prambanan untuk agama Hindu. Tetapi tetap walaupun dibuka, tetap harus sesuai prosedural dan berada di dalam jam kerja. Candi Sewu ini satu komplek di Prambanan. Ya. Nah, jika wisatawan ingin ke Candi Sewu, berarti pintu masuknya, tiketnya sama dengan Prambanan. Ya, betul. Betul. Ya, jadi kalau secara aturan, kecuali ada izin khusus atau perlakuan khusus ya, itu semua wisatawan itu tetap harus masuk melewati pintu utama yang berada di sebelah selatan, pintu utama wisatawan. Tapi kalau ada izin khusus, ada beberapa pintu di sana. Pintu di tengah, pintu barat, sama pintu utara. Itu bisa dibuka. Sama pintu selatan itu VIP. Oh iya. Berarti yang Candi Sewu itu utara, Ya. Lumbung itu tengah ya. Jadi tata urutnya adalah dari paling selatan itu Candi Prambanan, Lunggung, Bubrah, Candi terus Sewu. Kalau gerbang yang di tengah, Gerbang yang di tengah persis di depan museum. Oh, di depan museum. Iya. Berarti masuknya ke Bubrah atau Enggak, masuknya masih di sebelah selatan Candi Lunggung. Oh, masih dekat Prambanan Iya, ya, Pak? dekat Prambanan. Oh, gitu ya. Kalau yang barat itu, Kalau yang barat itu malah lebih dekat ke Candi Prambanannya. oh malah lebih dekat. Lebih dekat ke Prambanan. Akses pintu belakang di sebelah barat itu masuk.
Tapi mungkin akses belakang buat ini ya Pak, kalau ada Karyawan, alat. karyawan, Oh, karyawan. ya khusus karyawan. Karena ada event-event besar itu kayak bisa Candi Sewu, kalau Candi Sewu sangat-sangat jarang. Yang paling sering itu tetap di Prambanan, di halaman 1 atau halaman 2, di lapangan Ramasinta atau lapangan satu lagi saya tidak apa namanya, atau di panggung Sendratari Ramayana, itu di yang apa di Kompleks Siwa, yang lebih dekat ke Kompleks Siwa, itu lebih sering eventnya. Kalau Candi Sewu mungkin sebatas apa acara-acara resmi kantor, baik siang ataupun malam, itu baru ada atraksi, atau memang dipusatkan di Sewu, tapi sangat-sangat jarang. Itu sangat jarang karena keterbatasan lahan apa gimana Pak? Apa emang lebih hits Jadi- yang di Prambanan? Ya, jadi ini kan sedang berproses ya, kita berproses bagaimana kita mencoba Mengembangkan ya. memberikan masukan bahwa yang namanya candi itu kedudukannya sama, walaupun pada masa dahulu itu kedudukannya itu berbeda, secara strata itu berbeda, tapi pada masa kini kan sama. Jadi tidak boleh dibedakan, ini candi lebih besar, ini candi lebih kecil, ini mampu menyedot wisata yang lebih sedikit, ini hanya mampu memberikan wisata yang lebih besar, itu tidak bisa. Nah, ini prosesnya itu tetap bertahap. Seperti juga Candi Sewu. Candi Sewu itu secara posisi, secara keletakan dia berada di belakang. Jadi pintu utama kan ada di sebelah selatan, ya timur bagian selatan. Sehingga orang itu ketika ke Candi Sewu itu ya menjadi tujuan kesekian, bukan tujuan utama. Nah, hampir semua atraksi wisata itu berada di dekat dengan pintu utama tersebut, baik itu pertamanan, baik itu museum, baik itu Fasilitas kayak pasar ya, fasilitas souvenir dan lain sebagainya, itu ada di sebelah selatan timur. Nah, bagaimana kita mencoba memberikan masukan bahwa Candi Sewu ini tidak kalah cantik, tidak kalah bagus pengelolaannya dengan Candi Prambanan. Lalu untuk kegiatan pariwisata sendiri di Candi Sewu apakah kegiatan wisata di sini? Iya, tetap. Jadi di beberapa kali kesempatan memang di acara kedinasan ataupun kunjungan yang sifatnya kedinasan ataupun kunjungan yang sifatnya biasanya mahasiswa dalam jumlah yang besar, itu beberapa kali memang melakukan kunjungan ke Candi Sewu, itu tetap menerima dengan pintu yang berbeda juga. Biasanya kalau kami menerima tamu kedinasan atau apa yang tadi saya sebutkan, itu menggunakan pintu sebelah utara. Nah, besok ini juga ada acara juga, kami hari ulang tahun Purbakala kami pusatkan di Candi Sewu juga. Ada beberapa atraksi di situ, seperti mulai dari upacara, talkshow, kemudian beberapa perlombaan, tapi itu internal kantor BPK. Tapi paling tidak kita action kita itu akan kelihatan oleh masyarakat bahwa ini loh kemudian kita terhadap Candi Sewu. Ya memang secara fisik beda ya, tetapi kan tidak kalah lah dengan candi-candi yang lain. Dari kapasitas ini, apakah depannya belum kalau sampai seperti itu belum, mungkin karena daya tarik wisata ke Borobudur itu jauh lebih besar daripada Prambanan pun lipat-lipat jumlahnya, itu kuantitasnya itu sangat
sangat-sangat berat, sangat-sangat tinggi kualitasnya. Prambanan dan sekitarnya itu masih kalah jauh. Makanya kalau carrying capacity kayak gitu. Mungkin kalau yang akan mulai diterapkan, kalau yang di Prambanan itu baru di Candi Siwa. Ada 3 candi utama kan kalau di Siwa itu. Ada Siwa, Wisnu, sama Brahma. Nah, Siwa dan Brahma ini satu rangkaian cerita. Cerita Ramayana itu dipahatkan. Sementara Wisnu nanti ada realitas cerita sendiri. Jadi orang bergantung dia mau daya tariknya, ketertarikannya kemana. Nah, kalau yang di Candi Sewu itu apalagi wisatawannya masih sangat-sangat sedikit. Jadi model yang dipakai oleh PT Taman itu hanya persewaan shuttle bus, kemudian dipersilahkan penumpang shuttle bus itu 10 menit untuk foto-foto tanpa ada waktu lebih untuk menikmati sebenarnya Candi Sewu itu konsepnya seperti apa, keindahannya seperti apa. Padahal kalau umpamanya dia bisa mengeksplor lebih jauh, itu sisi ceritanya akan berimbang dengan Prambanan. Punya nilai sejarah yang sama juga, gitu, menarik ya, juga. ya. Salah satunya itu kan bagaimana kehidupan toleransi pada masa kini sudah diwujudkan pada masa ini. Itu kan salah satu Hal menarik hal yang sangat menarik. Dan toleransi itu tidak hanya dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk rasa, tetapi sudah wujud materi. Seperti bangunan. Pak, jadi kalau Candi Sewu ini di kompleks Prambanan itu sendiri satu-satunya candi juga? Oh enggak, kebalik malahan. Kebalik malahan, konsepnya malah kebalik. Jadi Candi Prambanan itu malah satu-satunya candi Hindu di antara sekian candi Buddha. Yang ada di Jogja itu ya, Pak? Tidak di Jogja, jadi di dekat Prambanan. Oh, yang di komplek Ya, Prambanan. Jadi di dalam pagar itu kan ada 4 komplek ya. Ya. Ada 4 komplek. 4 komplek itu yang Hindu cuman yang komplek Prambanan. Siwa aja, yang Prambanan aja. Yang 3 ini Buddha semua. Kemudian ke utara itu ada Candi Rejo, itu juga sifatnya Buddha juga. Kemudian ada candi di sebelah timurnya, ada Candi Gana. Gana itu artinya asuh, anjing. Itu juga Buddha juga. Kemudian di sebelah selatan ada Candi Sojiwan, itu juga Buddha. Kemudian ke barat itu ada Kalasan, Sambisari, Candi Hijau. Sari. Itu nanti beda lagi. Oh, beda ya. Ya. Ada Candi Sambisari, ada Candi Sari Sorokedung, kemudian ada Candi Kalasan, Buddha juga. Nah, baru di hijau itu ditemukan Yon. Yon itu sebagai penanda. Oh, iya. Berarti Prambanan itu paling baru ya? Malah paling tua. Sebenarnya secara umur bahasanya itu selisihnya juga tidak lama, sekitaran 6 tahun 7 tahunan Candi Prambanan dengan Candi Sewu. Duluan Candi Prambanan baru Candi Sewu. ya, Bentuknya mirip. toleransi dan akulturasinya itu kan tidak ditampilkan di Candi Prambanan, di komplek Prambanan. Ya kalau komplek Prambanan itu kan tadi 4 itu dan beberapa, tapi biasanya malah ditampilkan di beberapa candi di Dieng. Sinkretisme, jadi istilahnya itu percampuran antara Hindu dan Buddha. Kemudian di Magelang, di Ngawen, Candi Ngawen itu candi Buddha, tetapi di situ ada beberapa unsur Hindu yang ditampilkan. Kemudian di Candi Sengi, kompleks Sengi di Magelang juga, itu juga sama. Jadi tidak Buddha murni atau Hindu murni. Yang di halamannya kayak Oh, Pak. perwara. Ya. Jadi sebenarnya sama,
Komplek Prambanan itu juga terdiri dari 3 induk, 3 candi pengiring, beberapa apit, dan banyak sekali perwara. Dan sampai hari ini saya belum tahu hitungan sudah berapa perwara yang dibangun. Perwara itu candi-candi yang berada di luar pagar sekarang Candi Kompleks Siwa. Demikian pula dengan Candi Lumbung yang hanya ada 17 gugus bangunan. Itu juga candi induknya itu belum utuh. Candi perwaranya juga belum semua terbangun. Sama juga dengan Candi Sewu. Kompleks Sewu itu terdiri dari 249 gugus bangunan. Itu yang dibangun baru sekitaran 30. Jadi kondisinya sama sebenarnya. Kalau kita sebut Prambanan itu lebih sudah dibangun utuh, Sewu juga sudah dibangun utuh. Tapi candi induknya saja. Kalau yang di Prambanan itu candi apitnya malah belum semua. Yang candi Sewu juga sama, candi apitnya juga belum semua, tapi malah lebih banyak. Karena yang sebelah barat, sebelah timur itu sudah selesai. Itu. Jadi Prambanan itu sama-sama mungkin karena beda pengelolaan dulu dikelola oleh BPJP DIY, sekarang dan kalau yang di mana yang di Sewu itu oleh BPJP Jawa Tengah dengan anggaran yang berbeda pula, walaupun dengan satu aturan yang sama, tapi kemudian kesempatan untuk melakukan rehabilitasi itu Soalnya kemarin sempat kami mewawancarai wisatawan, terus kami kan bertanya tentang pendapat beliau terhadap Candi Sewu. Beliau mengatakan mungkin ditata lagi ya gitu, soalnya kayak belum sesuai di wisatawan. Ya kalau wisatawan mungkin belum mengetahui bagaimana tugas fungsi kami ya. Jadi kalau masyarakat mengunjungi sekitaran tahun 2000 awal dan kemudian dia itu mendokumentasikan pada kondisi yang sama dengan kondisi pada 5 tahun belakang ini, pasti akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan. Dahulu batu itu berserakan, tidak tertata rapi, sehingga untuk membersihkan sekitar gugus itu kesulitan. Sekarang tidak. Sekarang di antara bangunan ada celah-celahnya gitu ya, sekitaran 70 cm atau 1 meter itu sekarang lebih bersih, lebih tertata rapi. Nah, kemudian itu ada manfaatnya untuk kami karena untuk aktivitas rehabilitasi akan memudahkan pencarian. Karena dalam aktivitas pembangunan kembali sebuah bangunan cagar budaya, dalam hal ini candi, itu dibutuhkan ketelitian dan pencarian. Dalam pencarian sekian ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu batu, hanya ada waktu 9 bulan itu untuk dikumpulkan dan dijodohkan. Dan itu dilakukan oleh mereka yang tidak sekolah formal, tapi sekolahnya di lapangan, dan mereka bertugas menjodohkan antara batu satu dan batu lainnya, sehingga tersusun dari mulai kondisi terbongkar, kondisi rusak, dibongkar, kemudian disusun kembali satu. Kalau ini Pak, kan di halaman Candi Sewu itu kan banyak batu. Nah, apakah itu mempengaruhi latar belakang nama Candi Sewu? Atau Tidak. ada nama aslinya Candi Sewu? Kata Sewu itu berasal dari masyarakat.
penamaan oleh masyarakat. Bagaimana orang Jawa itu untuk memudahkan menghitung, mereka memberikan penyebutan jumlahnya berapa, 1000, 1000, padahal jumlahnya itu 249. Walaupun sebenarnya kalau di jumlah semua gugus bangunan yang ada di Prambanan, baik itu di dalam pagar komplek Prambanan, 4 komplek itu, kemudian ada candi Plaosan, ada candi dari mulai timur ya Plaosan, kemudian Gana, kemudian 4 candi itu ditambah candi Rejo, candi Kulirejo, kemudian Sojiwan, itu jumlahnya mungkin lebih dari 1000. Tetapi orang Jawa itu kan untuk memudahkan mereka menyebutnya 1000. Berarti Ya, dari masyarakat. dari masyarakat. Kalau sebenarnya kalau penamaan bisa saja penamaan itu menggunakan prasasti yang sudah ditemukan seperti Candi Manjusrigraha atau Candi Sibargraha, bisa saja karena memang prasastinya menyebut. Fasilitas yang disediakan tapi untuk wisatawan Sama saja dengan penyediaan fasilitas untuk orang Indonesia. Sama. Ya, sama. Mulai dari tempat penjualan souvenir, kemudian mulai dari tiketing, souvenir, pertamanan, kemudian shuttle, kemudian museum, kemudian atraksi wisata. PIC juga ya, Yang information ya, center. ya. Tapi itu letaknya di selatan, tapi Selatan, bisa buat Candi Sewu juga. bisa buat Candi Sewu semua. Sama ini ya Pak, kalau di selatan itu ada fasilitas unit pelayanan kesehatan. Ada, ya, ada satuan keamanan juga ada. Ya. Tapi kalau yang kesehatan itu memang letaknya di Selatan mana? semua. Emang nggak ada yang di Candi Sewu gitu. Jadi itu kan karena satu pengelolaan, Mm. satu pengelolaan yang mengelola PT Taman. Jadi dipusatkan di sebelah selatan semua. berarti nanti guide lokal untuk wisatawan berarti juga jadi Dari selatan juga, dari pintu masuk juga, berada di pintu masuk. Tapi berpotensi buat ini nggak Pak? Jadi penambahan fasilitas tapi untuk di kawasan utara karena jaraknya kan nggak deket gitu loh Pak. Kita belum tahu ya program ke depan seperti apa, kecuali baru sebatas program untuk kita mengenalkan, kemudian kita menata ulang bagaimana alur wisata, pengelolaan wisata supaya berimbang antara kompleks Prambanan, kompleks Siwa dan kompleks Sewu. Nah, Oh, jadi kita belum tahu ya. Tapi ke depan seharusnya iya bisa. bisa. Berarti sekarang lebih mengejar mungkin wisatawan yang datang dulu kan? Ya, wisatawan banyak datang dulu, kemudian penataan pengelolaannya itu kan sudah dikelola oleh PT Taman. Nah, bagaimana kita memberikan masukan kepada PT Taman untuk kompleks Siwa dan kompleks lainnya itu kedudukannya sama. Sama ini Pak, berarti kalau misalnya di satu taman itu ada 4 komplek, anggarannya itu berbeda Beda-beda. banget. Kalau sekarang saat ini kan sudah menjadi satu instansi, satu UPT yang mengelola ya. Di BPK itu kemudian mengelola semua. Dulu kan dibagi wilayahnya. Kompleks Siwa dikelola oleh BPJPDIY, Sewu Lumbung Bubrah itu dikelola oleh Jawa Tengah. Ya, dulu anggarannya beda, sekarang anggarannya jadi satu. Nah, ke depan kita juga belum tahu ada beberapa kegiatan. Di Lumbung ada kegiatan, di Prambanan ada kegiatan, di Kompleks Siwa ada kegiatan, dan di Kompleks Sewu juga ada kegiatan. Jadi imbang ya Pak ya? Berimbang. Yang sudah tidak ada kegiatan, bubrah, karena bubrah itu tadinya kan candinya bubrah itu kan artinya belum tertata. Nah, sekarang candinya sudah tertata. Bubrah hanya perawatan rutin. Berarti yang baru
mulai untuk menjadi wisata yang benar-benar jadi ya Bubrah ya Pak ya, yang paling mudah. Maksudnya kan kalau Prambanan dari dulu memang udah buka Candi Sewu juga. Semuanya sama. Sama. Semuanya sama. Jadi kata jadi ini di sini adalah fisik bangunannya. Kalau wisatanya semua menginduk ke selatan Mas Lagi. Tapi namanya bergerak di selatan. Tapi dari 4 candi ini yang progresnya paling apa ya, hampir lengkap lah gitu, atau komplit, bukan komplit apa ya, mungkin progresnya lebih banyak, itu yang mana Pak? Jadi dibedakan antara candi tunggal dan kompleks. Oh, Itu Candi Prambanan, kompleks Siwa itu terdiri dari sekian ratus gugus bangunan. Candi Lunggung itu terdiri dari 17 gugus bangunan. Kemudian Candi Bubrah itu hanya 1 gugus bangunan, dan Candi Sewu ada 249. Dari sekian jumlah ini yang sudah terbangun dan sudah finish itu baru Candi Bubrah. Yang lainnya itu baru beberapa pieces saja, baru beberapa gugus bangunan, terutama candi-candi induk. Candi induk pun yang di Lumbung juga belum selesai karena belum ditemukan komponen untuk atapnya. oh Lumbung, makanya namanya Lumbung itu. Nah, Lumbung itu kan tempat penyimpanan harta benda. Ya. Kan Bapak sebagai pengelola, ya bisa dibilang pengelola Candi Sewu lah, membantu. Kalau misalnya ada wisatawan yang, kan kita tahu ya Pak, wisatawan nakal, misalnya manjat-manjat candi atau mencari-cari candi, itu tanggapan nih apa BPK itu gimana? 1, dilarang, jelas dilarang. 2, semua aktivitas yang di luar kunjungan. Dalam hal ini yang namanya mengunjungi itu kan dia hanya melihat, mengabadikan, kemudian dia melakukan kajian. Melakukan kajian juga ada batasnya, dia hanya boleh melihat. Kalaupun menyentuh silahkan, tetapi menyentuh pun ada batasnya, tanpa menggunakan alat. Yang kedua, seperti kasus yang lompat Parkur. Ya. parkur di Candi Borobudur atau gimana, itu kan juga waktu itu dilarang. Sebenarnya dia tidak merusak, tetapi dia tidak sesuai dengan filosofi bangunan suci. Karena sebuah bangunan suci didirikan untuk melakukan persembahan atau persembahyangan, memuja kepada yang didewakan di situ. Jadi kan itu bangunan suci. Nah, apakah aktivitas wisatawan itu sudah sesuai dengan filosofi yang ada di bangunan tersebut, sudah atau belum? Kalau tidak sesuai, kita dengan tegas akan melakukan pelarangan. Berikutnya adalah wisatawan nakal kan. Ada juga yang melakukan coret-coret, vandalisme. Itu jelas, itu ada ketentuan pidananya malahan. Oh, bisa dituntut? Bisa dituntut pidana, kita tangkap, kita sidik di di pengelola kami. Itu juga ada namanya penyidik pegawai negeri sipil yang berkoordinasi langsung dengan kepolisian, dan kami juga punya tugas juga melakukan penangkapan. Kalau pencurian misalnya Sama. batu, Sama, itu ada pidananya 5 tahun sampai 15 tahun plus denda 500 juta sampai sekian miliar. Kemudian merusak tadi ada vandalisme ya, merusak, membongkar, itu juga ada pidananya juga, serta selain pidana juga ada denda materi juga. tapi sejauh ini ya Pak ya, Candi Sewu ini aman-aman aja atau gimana Pak? Alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Yang pernah ada kasus itu di Candi Pelausan. Oh, sebelahnya ya, Ya. timurnya. Ya. Berarti keamanannya udah bagus sih Pak. Jadi Iya, kami Candi Sewu. dilengkapi selain ada tenaga satpam, itu juga ada CCTV, kemudian ada tugas tim untuk
monitoring, ada beberapa metode untuk melakukan pengamanan. Lalu ada 2 gerbang juga kan, ke gerbang taman sama gerbang Candi Sewu sendiri. Walaupun sebenarnya kalau memang niat mencuri ya melakukan tindakan pidana ya ada caranya. Tapi itu emang kalau misalnya nih Pak, kan batunya banyak, itu kalau diambil satu itu ketahuan langsung ya Pak? Biasanya gitu. Batunya batu apa dulu? Kalau sebesar apa gitu? Iya, Pak. Karena di sana itu ada banyak sekali kategori batu. Ada batu polos, ada batu bertakian polos, ada batu berhias. Biasanya yang dicuri adalah batu berhias. Nah, batu berhias ini lebih mudah kita mengidentifikasi. Kemarin ini ada kok, sekarang tidak ada. Yang membedakan yang nanti yang bisa membedakan, kita semua punya dokumentasinya. Jadi dokumentasi batu per batu di sana sudah ya belum lengkap, tetapi sudah mulai ada per bungkus bangunan. Apalagi di bangunan yang sudah jadi, itu dokumentasinya lengkap, mulai dari kondisi sebelum dipugar, dari kondisi rusak itu sampai nanti bangunan jadi, itu pelaporan lengkap, gambar lengkap, perencanaan lengkap, dan dokumentasi lengkap, fotografi. Di database berarti udah ada, jadi kalau hilang langsung bisa Nah, dicari. yang batu biasanya yang hilang itu adalah batu-batu yang masih berserakan. Nah, itu terkadang sudah ada dokumentasinya, terkadang tidak. Berserakan tuh berarti yang ukurannya kecil-kecil gitu ya Pak? Jangan salah, di sana itu walaupun kelihatannya kecil, Tapi tuh ini tapi itu lumayan, walaupun cuma berukuran 30 kali 20, tabelnya 40, itu sangat berharga. Dari Bapak sendiri nih opininya, saran untuk Candi Sewu ke depannya Pak? Ya, kalau Candi Sewu sebenarnya sudah baik, cuman bagaimana kita pelan-pelan itu bisa bisa melakukan rehabilitasi, kemudian menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa hidup berdampingan dengan damai itu lebih baik daripada hidup berdampingan tapi saling mengedepankan ego. Sangat kuat sekali ya. Sama ini Pak, boleh ke penonton kami, mungkin generasi muda terhadap Candi Sewu atau candi-candi yang lain gitu. Bapak inginnya kami bagaimana Pak terhadap candi? Pertama, Misalnya, membantu mensosialisasikan. ya. Yang kedua, membantu juga menyampaikan berita bahwa yang namanya candi itu tidak hanya fisik bangunannya saja, tetapi penuh dengan makna filosofis, baik makna filosofis agama ataupun sosial dan lain sebagainya. Itu amat sangat banyak. Kemudian menyampaikan juga berita tentang manfaat secara ilmu pengetahuan. Di situ ada tidak hanya berbicara tentang arkeologi, tetapi juga ada teknik sipil, ada arsitektur, penataan ruang, kemudian makna kosmis juga, ilmu tentang hubungan antara fisik bangunan dan alam semesta dan lain sebagainya. Kemudian sebagai mahasiswa juga bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas tulisan yang memberikan dukungan kepada upaya pemerintah untuk semakin sering, semakin banyak itu membina atau merehabilitasi bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan percandian dan lain sebagainya, untuk bukan mengembalikan kejayaan masa lampau, tetapi mengambil sisi baik dari kebaikan masa lampau. Oke, semoga nanti generasi kita makin sering main ke Candi Sewu atau candi yang lain, biar
semakin sejahtera gitu ya Pak. Ya, karena ternyata di situ juga ada nilai ekonominya juga sangat tinggi. Nilai ekonominya bagaimana perputaran uang di komplek Prambanan sampai ke Sewu itu lumayan tinggi. Bagaimana kemarin kan waktu ke sana ya, waktu ke sana itu ada penjual minuman itu sehari bisa dapat ratusan ribu ya, kan lumayan juga satu orang. Belum orang yang lain, hanya dari menyewakan tiker, kemudian hanya membantu mengatur lalu lintas. Dan perputaran uang di situ sangat-sangat tinggi. Sama di depan Candi Sewu kemarin ada warung-warung kecil, Itu pastinya kalau ngaruh itu, banget ya, warung itu kan tidak bisa masuk ke dalam komplek taman, tapi tetap berada di luar. Dan itu menjadi pendukung yang sangat kuat untuk apa? Ya inilah budaya desa. Iya. Sama ini juga Pak, kemarin pas dari selatan ke utara itu banyak hotel di pinggir-pinggirnya. Sama. Hotel Jadi homestay. ya itu kan memang benar-benar mendukung upaya wisata Prambanan ya. Sama juga di Borobudur itu juga sama. Banyak sekali hotel homestay. Bahkan ada satu desa wisata yang memang rumahnya disewakan. Kalau Prambanan mungkin belum ya, desa wisata sampai menyewakan rumah itu kayaknya harus 1-2, tapi di Borobudur itu sudah masuk. Oh iya, banyak balkon base-nya ya Pak. Ya, balkon base itu ada penginapan, ada rumah makan, ada tempat pertemuan juga. Iya. Tapi kalau di Prambanan kan belum masuk. Iya, masih karena mungkin dekat sama Jogja kali Pak ya. Kan kalau Borobudur mungkin jauh. Sama juga. Iya. Kebon dalam Kidul itu sudah ada. Kebon dalam Kidul itu sudah ada tempat pertemuan. Sudah ada bukan balkon des, tetapi sudah ada desa wisata yang itu lebih maju dan aktivitasnya juga sangat-sangat memajukan wisata budaya di sekitaran Candi Soji. Keren ya ternyata budaya Hindu-Buddha tuh ngaruh sama ekonomi di masyarakat sekitar, di pelaku, di semuanya. Sangat. Terus ini juga Pak, ATM kan mungkin banyak wisatawan mancanegara. Terus pas saya lihat ATM center itu udah ada tulisan visa, berarti kan mereka mudah banget. Iya, kalau visa itu kan sudah lama ya. BNI Mandiri itu kan menggunakan visa. Iya. Itu kan tidak ada masalah sebenarnya kalau penyediaan fasilitas yang belum, kayaknya semuanya sudah ada. Mau yang positif mau negatif di Prambanan itu ada. Positif negatif tuh semua itu ada di Prambanan, benar. Dan itu cerita sudah lama sekali. Ya itu kalau kalian kan di pariwisata ya. Itu bagaimana efek yang namanya dampak itu kan biasanya berkaitan dengan negatif ya. Kemudian dampak dan manfaat kan dua hal yang tidak bisa dipertemukan ya. Tapi itu akan saling berdampingan kan kayak gitu. Iya. Cuman kita meminimalisir dampak negatifnya aja. Meminimalisir dampak dan meningkatkan manfaat. Bagaimana tekniknya ya nanti akan bersinggungan dengan masyarakat. Nah disitulah kesempatan adik-adik mahasiswa itu untuk mengolah dan berbagi. Mintain aja kami ke depannya. Ya kaki lulus dulu. Dia udah lulus, semoga ya ada yang cinta dengan candi. Kalau dari saya cukup, mungkin dari udah cukup juga. Terima kasih Pak atas waktu. Sama-sama ya, waktunya. Ya kalau saya pesannya cuma kayak gitu. Amin. Nanti setelah lulus sekolah lagi, alhamdulillah. Kalau nggak ya cari kerja, buka-buka Pengalaman dulu gitu ya mungkin. Kalau saya kan udah tuh. Amin. Terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini. Saya tutup diskusi ini ya dengan berdoa. Iya, monggo. Makasih ya Pak. Sama-sama ya. Dikembalikan lagi kursinya. Iya, Pak. sehat-sehat nih Pak. Ya, Pak.